Itu, tetapi itu juga masih belum bisa diandalkan. Andalan saya terakhir ternyata justru dari Buratumas Laut Selatan. Oh, maksud? Yang bisi saya supaya kamu nggak mungkin dengan kekuatan rasio dan fisik melawan Orde Baru, kasarannya seperti itu ya. Kenapa Orde Baru itu tidak berani tidur di istana negara? Karena istana negara itu sudah dirajah oleh orang sepuh-sepuh yang waktu itu mengelilingi Bung Karno. Nah, kalau menurut pengamatan kita, si Yanu juga ke selatan, keluarga Cendana juga ke selatan, tapi tidak ke titik sentral, mungkin ke ring 2 atau ring 3. Oleh karena itu perlu pengorbanan manusia yang besar. Itulah dampak tahun 1965. Kira-kira sekitar 2 juta manusia habis, dihabis. Ya mungkin untuk store, untuk imbalan itu ya. Oh begitu. Nah, kembali ke kirap di Trawolan tahun 98 tadi, mungkin bisa di walaupun dilarang tapi tetap jalan dan meriah itu ya. Waduh, bagus, di luar dugaan. Waktu itu saya mendapat dengan kawan saya dari Bali, Ida Bagus Teje ya, terus mendapat sponsor dari salah satu asuransi Jiwasraya waktu itu ya, untuk saya keliling ke raja-raja untuk mengundang beliau-beliau itu. Akhirnya semua sepakat, malah dari sebelumnya Mbak itu dulu, sebelumnya pusaka-pusaka kerajaan di Pulau Jawa dan Bali saya pamerkan di Skodam di Malang sini. Saya pamerkan di situ ya. Itu awalnya dulu untuk pemanasan lah, untuk pemanasan. Waktu itu dari Solo mengirim kereta Kiai Jatayu, dari Jogja ngirim, dari Cirebon itu apa yang gambarnya itu apa namanya itu, Garuda apa itu namanya ya. Ada pokoknya raja-raja semua lah. Pusakanya dipamerkan di situ. Lah, terus waktu itu saya berharap supaya anak-anak sekolah nonton. Saya karciskan murah. Saya karciskan untuk anak-anak sekolah waktu itu Rp1 atau berapa gitu, untuk orang umum Rp5, untuk supaya tertib aja, karena barangnya kan mahal-mahal waktu itu, mahal-mahal ya. Dan ini untuk persiapan kirap raja-raja yang kedua ini dari Jogja sudah oke ya, sedia, dari Cirebon sedia, dari Makassar sedia, dari Banten sedia ya, dari Bali juga siap untuk kirap yang kedua. Cuma saya akhir-akhir ini ada pandemi ini agak break sebentar. Jadi kira-kira kirap berikutnya ini setelah pandemi agak mereda. Iya, agak mereda nanti, biar agak mereda. Dan kirap ini kira-kira juga terkait dengan sambutan untuk Satrapiningit ya. Harapan kita salah satu yang ada indikasi sebagai Satrapiningit bisa hadir nanti itu. Harapan saya seperti itu, karena nanti di situ tuh di samping raja-raja secara formal untuk kirap, kita juga mengirapkan pusaka raja-raja itu. Ini belum pernah terjadi. Ini belum pernah terjadi. Jadi kerajaan Solo, Jogja, Cirebon, Banten dan sebagainya itu semua nanti dikirap. Supaya apa? Dikirap sambil kita itu melantunkan mantra-mantra. Mungkin yang depan sendiri adalah bakar kemenyan gitu ya. Ya memang ini budaya leluhur kita. Ini kan sudah lama. Setiap malam cucu saya itu arahnya masih ada itu. Jam 12 malam, ayo bakar dupa, sedekap sebentar di depan, supaya corona males masuk di rumah kita. Ya itu udah. Ya karena tentang kemenyan itu kan sudah lama kita tuh dihapus. Padahal lek lunga nang negara Arab, jenenge menyan Arab iki regane larang setengah mati, Mas. Ada menyan Arab sana. Iya, kalau diri jual 5 kilo itu mungkin sebulan belum habis. Ning gene Arab lek dodol menyan kontaineran Mas, gede rek ngono iki. Terkait kehadiran Satrapiningit itu setelah Cakrawala Institute viral ya. Ada yang menghubungi saya, mungkin juga nantinya akan menghubungi ya. Itu tokoh perempuan dari Jepang. Itu mengaku katanya dekat dengan Satrapiningit gitu.
Barangkali suatu saat akan menghubungi Eyang. Akhir-akhir ini saya mendapat gambarnya ada di HP saya itu. Dia itu kalau manggil saya Eyang, saya mau sowan ke Eyang gitu. Cantik gitu, cantik gitu. Entah Jepang, entah Thailand pakaiannya itu kok gitu ya. Kalunya Jepang gitu dia. Jepang ya. Tapi udah pinter bahasa Indonesia. Oh ya, pinter bahasa Indonesia, pinter. Pinter. Nah, itu katanya dekat dengan Sadra Pendinget gitu. Enggak tahu ya. Barangkali suatu saat akan menghubungi Eyang. Oh iya, bagaimana Mbak? Apa yang bisa saya perbuat gitu. Enggak, saya pengen sowan Eyang saja. Ya monggo nanti bermalam di pedepokan saya ngobrol-ngobrol. Iya, ya bagus Eyang itu. Cara menghormati leluhur itu sebetulnya gimana ya? Cara menghormati leluhur itu simpel ya. Jangan sekali-kali menyebut orang tua itu jambal. Satu ya. Yang kedua, setiap hari-hari tertentu semacam wajib ya, itu siapkanlah meskipun sederhana sesaji untuknya ya. Kalau seperti saya di meja ini sudah siapkan cucu-cucu saya itu misalnya hari malam Jumat Legi. Cucu-cucu saya itu dosen sarjana semua, laki-laki ganteng-ganteng, tapi ya mesti kakeknya kadang-kadang lupa, tahu-tahu loh kok cepat, ini berbos milih mas ya. Keturunan sudah begitu cinta terhadap leluhur gitu, saya seneng banget gitu loh ya. Dan nggak banyak yang diminta leluhur itu, nggak banyak. Kita cukup mengerti lah ya. Dengan kita mengerti warisan budayanya, bumi ini yang ninggalkan leluhur bukan bangsa lain. Leluhur ya, berikan pada kita. Itu ya, itu dengan cara seperti itu